bagus aset daerah yang misalkan alat-alat berat ini daripada dia nggak dipakai bisa didaya gunakan. Memang Pemda tujuannya apabila ada pos medul misalkan bisa digunakan, tapi kalau enggak ya nganggur daripada nganggur digunakan. Namun dalam ini harus dikelola dengan baik, ya, karena ada pihak ketiga investor-investor yang juga menginvestasikan alat berat banyak sekali bersaing. Ya, supaya kita bersaing ya kita harus berani menurunkan harga, tapi untuk bisa memaksimalkan ini. Saya rasa sementara dua itu yang bisa saya angkat di dalam forum. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Saya ngomong ini. Perawatan, dia perawatan. 9 tahun tidak dikuras, sekali nyemplung sama aku sih nyemplung. Hari dibawa ke Hermina. Itu kejadian. Iya. Saudara apa? Ya karena 9 tahun nggak pernah dikuras. Keracunan. Karena hanya diterus pakai kaporit dan sebagainya. Sing nyemplung akhirnya ya. Iya, itu kejadian. Itu kejadian di Kota Malang. Beritanya ada di Malang dulu ya. Sekarang kan sudah sudah dikuras. Saya kira sudah di. Ya, sudah dikuras. Moga Pak Malang. Waktu nih. Terus Jadi begini, saya mencatat tema ya, temanya akan retribusi karena untuk meningkatkan PA. Anda tanya. Ya, saya setuju dan begini. Ketika kita berbicara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, itu memang melalui pelayanan, pemberdayaan, keterlibatan masyarakat praktis. Sehingga dalam implementasinya, memang dalam rangka penegakan pemerintahan ini perlu didukung penerimaan yang optimal. Tetapi dengan catatan harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang tadi sudah disampaikan. ESG. Penekanan saja toh ya. Yang kedua, kan bolak-balik. tentang perda ini saya pikir clear ya, karena di ini konkretnya di pasal 155 Undang-Undang 28 2009 kan jelas. Perda ini harus ditinjau selama minimal 3 tahun. Jadi sudah layak. Ada 3 pertimbangan. Yang pertama, penyesuaian regulasi. Yang kedua, belum diakomodasinya objek-objek distribusi yang ada baru-baru. Yang ketiga, ada perubahan tarif. Oleh karena itu, saya ingin lebih menekankan kepada ketika kita berbicara perubahan regulasi, ya tentunya kita harus banyak mendengar. Karena ternyata banyak beberapa regulasi yang kita tidak copy. Karena anggota dewan ini terlalu terlambat. OPD setiap perkembangan regulasi itu kesempatan pertama dapat kita enggak. Mereka ada fintech, kita enggak. Kita harus menggali diri. Oleh karena itu kita pendekatannya. Kemudian terkait dengan penetapan tarif, kalau tadi disampaikan saya enggak. Tapi beberapa konsep barangkali yang cukup mendasari dengan persyaratan yang lain. Yang pertama itu terkait dengan harus mempertimbangkan biaya operasional. Yang kedua biaya pemeliharaan. Terus yang ketiga kekayaan yang layak, keuntungan yang layak. Keuntungan layak itu sebenarnya harus pendekatannya efisiensi. Ya, oleh karena itu saya mendapat ketika tata kelola ini harus menjadi penting. Sehingga dan keuntungan yang layak ini ya tentunya harus mengikuti pasar. Karena itu saya ingin menekankan yang disampaikan Pak Amin di awal bahwa prinsip retribusi ini kan komersial. Itu ada 2 penekanannya. Yang pertama optimalisasi kekayaan daerah. Ini prinsip sebenarnya pertama harus melayani kepentingan internal Pemkot. Ya, ketika itu ternyata sudah kemudian bisa didaya gunakan, ya bisa saja dikerjakan nanti tidak kemudian disewakan. Yang kedua, aku menggarisbawahi Pak Jose tadi. Sebenarnya ini kan juga harus bersaing dengan swasta. Bukan berarti swasta tidak melakukan, tapi kita harus lebih kompetitif dalam tarif, dalam pelayanan dan sebagainya. Ada 5 poin yang barangkali yang ingin saya sampaikan. Ini juga merangkum dan menekankan. Yang pertama, saya ingin selama kami dengan UPD, dengan stakeholder, kemudian hari ini
Ini tolong juga menjadi perhatian dari pemerintah kota. Kontribusi berupa saran, kritik, perbaikan ini mesti harus didengar sekaligus ya ditindaklanjuti. Jangan sampai ini menyesal. Yang kedua, tadi saya ingin lebih menekankan lagi, nanti tolong prinsip penetapan tarif, pertimbangan biaya personal, biaya pemeliharaan, keuntungan yang layak. Yang berikutnya, demi keamanan aset KMP dan seterusnya selalu dipelihara. Kemudian yang pertama dipergunakan untuk kepentingan internal, baru bisa didaya gunakan untuk pihak lain. Yang ketiga, tentunya kita harus lebih kompetitif dengan layanan yang dilakukan oleh pihak swasta. Yang keempat, segera ini karena penyakit lama di Pemkot. Ketika Perda didok, itu instrumen pendukungnya, instrumen pelaksananya, mulai dari peraturan wali kotanya mengenai protapnya, jadi prosedur tetap SOP-nya untuk masing-masing jenis layanan. Kami cukup mengapresiasi yang punyanya PU. Jadi langsung begitu pasal-pasal dimasukkan sekaligus di backup oleh SOP-nya. Sehingga ini untuk pemberdayaan masyarakat termasuk tentunya ini transparansi. Yang berikutnya perlu disiapkan sarana prasarana yang tadi sudah disinggung. Jadi kita kalau ingin produknya berkualitas ya sarana prasarana. Yang terakhir SDM. Jadi SDM pelaksananya ini seperti di laboratorium ternyata analisnya kurang. Kemudian yang di PU itu ternyata operatornya juga sebagian otodidak. Padahal itu sebenarnya harus dibimbing. Terus kami yang terakhir, tolong media ini cukup untuk terus menyuarakan aspirasi ini. Dan sekali lagi untuk kenapa saya mengimbau, tapi ada kritik. Diskusi ini menurut saya kan cukup efektif. Pak Nur, Mbak Lea, Mbak Ida, dan Pak Nur. Jadi ada sebenarnya kalau saya menekannya di dua gitu kan, tadi disampaikan kalau Pak Nur itu ruangan saya cuma dua. Yang pertama adalah tentang bagaimana sebenarnya prinsip di retribusi ini kan tentang komersil ya, bagaimana ini bisa menghasilkan keuntungan lain. Cuman kalau saya flashback lagi bahwa kerangka besarnya kan demokrasi dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Artinya semua kekayaan daerah itu kan didapat dari pajak dan uang rakyat. Artinya walaupun mungkin prinsip komersialisasi kemarin kita diskusi dengan TA dan segala macam dengan stakeholder, artinya walaupun komersialisasi itu yang dikedepankan, ada diferensiasi yang harus kita kedepankan tentang pelayanan. Seperti tentang KONI, bagaimana ada tarif itu yang memang untuk dikembalikan lagi untuk masyarakat. Tentang KONI kita sepakat, kalau bisa dinolkan. Ya, kita belum bisa memotret dari retribusi untuk sarana olahraga itu berapa. Kayaknya juga nggak signifikan sebenarnya, angkanya nggak signifikan. Saya yakin nggak sampai 1 miliar dalam 1 tahun itu. Nah kalau memang angkanya cuma 100-200 juta, gitu. Tapi kalau 60% itu kan lumayan Pak, 60% dari 10M sekitar 6 M. Artinya saya sempat tergelitik dengan omongannya Pak Joko sama terpotong gitu. Nah itu nanti bisa digali lagi. Artinya harus ada tarif-tarif yang memang tarif untuk sosial atau untuk pembinaan prestasi, untuk komersil atau profesional itu harus kita kedepankan sih. Artinya memang kita harus balikan lagi ke masyarakat dengan juga kalau yang memang komersil, balik lagi yang ada 3 kelemahan di optimalisasi retribusi yang disampaikan Pak Ferry itu kan ada tata kelola, SDM, dan kelembagaan. Ini memang yang akhirnya menjadi PR kita bersama untuk bisa memperbaiki. Dan yang penekanan yang kedua tentang bagaimana Perda ini, ya seperti Pak Nur sampaikan bahwa kelemahan selama ini begitu Perda sudah dapat register dan dari provinsi dan segala macam itu pelaksanaan selanjutnya kurang, ya baik perwal, protap, SOP. Dan pas pelaksanaan setelah SOP-nya ada pun biasanya kumpul gitu. Hampir saya lihat seperti itu Perda. Nah, itu yang menjadi evaluasi kita. Artinya Perda ini benar-benar kita teman-teman kawal sampai jadi, sampai protap, sampai SOP, dan sampai pelaksanaannya. Walaupun mungkin ada evaluasi yang setiap 3 tahun atau berapa tahun sekali untuk penyesuaian. Karena Perda ini dari Perda nomor 2 itu kan sebenarnya kan nggak terlalu banyak perubahan. Ya, itu aja Mas.
Aku londok mau tak tahu Tapi pada prinsipnya begini, ini yang dimanfaatkan kan adalah kekayaan daerah, aset, walaupun dari target retribusi. Kalau saya lihat di rencana di 2021, retribusi itu retribusi daerah 45 M. Kalau di perinciannya biasanya nanti yang umum itu 40, yang usaha sekitar 5 M. Tapi saya ingin menekankan, sebenarnya ketika pimpinan ataupun kepala daerah itu mampu memaksimalkan ini merupakan program populis yang bisa memberikan efek kepada pemerintah kota maupun pimpinan daerah tersebut. Contohnya dalam hal pengelolaan yang lebih lagi dan profesional, karena itu sering menjadi kendala. Nah, itu yang sebenarnya yang ingin kita dorong. Karena terus terang seperti kolam renang, saya merasakan sendiri, saya beberapa kali juga mengakses. Itu tidak sebanding dengan bangunan yang megah dengan mungkin penjagaannya, pengelolaannya yang boleh dikatakan ya asal-asalan, biasanya sembari. Karena tidak benar-benar. Nah, ini yang harusnya di ke depan memang harus yang kita maksimalkan di situ. Karena ini ketika mampu itu sebenarnya ini sangat luar biasa. Karena saya setuju dengan mungkin tadi ada dari salah satu narasumber. Ini kan aset-aset ini bisa dijadikan tempat untuk rekreasi dan kegiatan-kegiatan positif buat masyarakat. Itu yang sebenarnya yang nanti yang kita maksimalkan, kita dorong. Termasuk yang saya sangat perlu untuk kita tekankan, memang nanti mainnya bisa diperwangi tentang kemudahan dalam mengakses. Itu memang sangat penting. Jadi kalau bisa memang ke depan kita dorong digitalisasi itu penting. Jadi layanannya itu tahu jam berapa bisa kosong, jam berapa. Itu yang paling kita maksimalkan. Nah, termasuk pemanfaatan seluruh aset yang mungkin saat ini belum optimal. Karena saya sangat setuju sekali apabila semua lapangan olahraga yang dimiliki oleh pemerintah kota itu bisa dimaksimalkan. Artinya ya itu sebagai sarana rekreasi dan sebenarnya sangat berkaitan dengan program yang ingin dicapai pemerintah. Karena mungkin kalau kemarin saya ke BNN itu sangat begitu luar biasa tentang peningkatan kasus narkoba. Nah, hal-hal gini kan sebenarnya kalau diimbangi juga daya dukung dari pemerintah, kita bisa maksimalkan. Dan yang terakhir, dari Pak Nur sudah banyak sih kaitannya sama subjek, ya perlu memang diatur. Artinya begini, kalau saya lihat Ranperda ini yang sifatnya umum untuk seluruh masyarakat. Adapun KONI ataupun siapa, itu kan salah satu pengguna. Itu yang memang nanti kalau bicara Ranperda itu kan sebenarnya ada tentang masalah keringanan apa. Itu yang memang yang harus didorong. Kalau kami nanti di Dewan memang harusnya fungsi di Komisi D itu bisa benar-benar ngawal itu agar benar-benar terrealisasi. Ibaratnya kalau untuk dispensasi, kompensasi ataupun apapun pengurangan terhadap biaya itu, tarif itu nanti ranahnya harus dimaksimalkan di sana kan. Berarti benar-benar untuk pembinaan memang ada slot khusus yang disiapkan oleh pemerintah. Mungkin itu aja beberapa catatan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umum yang mestinya pemerintah itu menyediakan untuk rakyat itu masih ditarik retribusi. Lapangan olahraga, lo itu kewajiban pemerintah kok untuk menyiapkan masyarakat. Kenapa masih ada retribusi di sana? Politisi. Awalnya tidak tertarik, tapi begitu ketemu Pak Yusuf, dari akademisinya muncul, saya menjadi tertarik. Karena apa? Selalu ngotot bahwa ini sifatnya komersial, keuntungan yang layak, bersaing dan sebagainya. Iya. Akhirnya di sana saya tertarik. Nah, ada tantangan dari Pak Yusuf. Saya juga bingung menghadapi Pak Yusuf. Ini akademisi atau politisi? Itu satu. Yang kedua, Komisi B ini lengkap. Ada akademisi, ada mantan-mantan birokrat, ada Pak TNI.
Betul, ini kolaborasi yang luar biasa sehingga akan menarik ketika kita diskusi terkait dengan Pak Jose ini selalu merangsang. ya itu bayar duit agak dulu ya. Cuma amplopnya Cino. Artinya sangat lengkap di Komisi B. Apakah kita ini di retribusi ini jasa usaha ini mencari keuntungan? Tidak, karena sebetulnya ini adalah sambilan dari pemerintah. Contoh, alat berat yang dimiliki PU itu mestinya dipakai sendiri oleh PU kok untuk kegiatan-kegiatan PU, tetapi timbang nganggur diretribusikan. Kalau kita hitung untung apa enggak untung. Wong itu paling murah di Kota Malang. Betul, kalau masih ada teman-teman pemborong nyawa dengan PU, itu lebih murah daripada nyawa di swasta, daripada nyawa di kabupaten, daripada nyawa di temannya sendiri. Itu PU lebih murah. Memang akan menjadi satu hal yang paradok ketika retribusi jasa usaha ini kita hanya ingin menaikkan PAD tok, tidak. Dan perda ini perda desa. Lah masa orang lebih jeding ditarik loh. Iya betul. Masa di masih ada di dalam klausul perda ini bahwa retribusi untuk nguyuh, untuk ngecek tidak. Misalnya, lewat desa lah. Nguyuh gocek dhewe yang bayar. Enggak, karena kita lihat lah. Rest area mana sudah yang bayar? Tidak ada. Bandara, ya wis gratis bersih, dilayani dengan baik. Itu maksud saya, masih desa. Loh, wong mati loh. Ini mobil jenazah, sedikit retribusi. Kemarin sempat kita laposi katanya perancang perdanya. Dalam hati saya juga ingin ini tidak masuk Pak. Tapi kok dimasukkan? Ada cantolan hukumnya. Loh, cantolan hukumnya ini sifatnya tidak mengikat kok. Boleh tidak dilakukan. Masuk alun-alun kalau kita mau retribusikan kekayaan daerah boleh. Jasa usaha boleh. Tetapi ngapain tidak kita cantumkan? Jadi itu untuk pelayanan publik. Untuk itu memang harus ada ketegasan. Di dalam perda ini hal-hal yang sifatnya khusus. Misalnya untuk peningkatan prestasi olahraga. Ya sudahlah, kita ada kekhususan di sana. Kita beri jatah mereka gratis. Kan tidak apa-apa, toh ini untuk mengangkat derajat Kota Malang, masyarakatnya biar sehat. Itu hal-hal seperti itu yang harus kita tegaskan nanti di dalam perda. Makanya Pak Ketua, saya jangan dibatasi waktu. Karena biasanya beliau ini ada omongan diusahakan September selesai. Sudah September harus selesai. Jangan harus. Karena banyak diskusi yang harus kita lakukan ini. Ojo nyontoh lihat. Kita memberi contoh yang baik bagi yang lainnya seperti itu. Wes senior. Ada sesama senior. Itu satu. Yang kedua, belum juga saya baca hak-hak dari customer. Kalau saya anggap customer ya, saya anggap pemakai itu customer. Hak-hak dari mereka juga kewajiban dari penyedia layanan ini. Ini belum saya lihat dengan jelas. Misalnya, aku nyewa Stadion Gajayana, kecekluk, sikile putul, siapa sih tanggung jawab? Ini kesalahan stadion tuh, bukan kesalahan kakinya, karena kecekluk di sana. Ini belum. Saya masuk kolam renang bayar 7.500 sampai 10.000. Ternyata akhirnya kayak gitu. Siapa tanggung jawab? Kita belum membaca di dalam perda ini. Makanya banyak hal yang nantinya kalau perlu kita diskusikan lebih detail, lebih dalam, baik terkait dengan tarif, juga terkait dengan hak-hak kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Karena ini retribusi. Pajak kadang-kadang hak orangnya juga diakomodir dalam aturan-aturan lain. Saya kira itu halal prinsip, tetapi saya tertarik dari Pak Ferry. Saya tadi diskusi Pak. Sebelum kesini, Mas, dengan Pak Ketua dengan yang lainnya, sebetulnya PAD kita ini bisa lebih melejit dari sisi yang lain. Tidak hanya dari sisi jasa usaha,
tapi jasa umum itu justru lebih gede daripada ini. Misalnya parkir tepi jalan umum itu luar biasa potensinya. Tetapi hari-hari ini targetnya hanya sebesar itu. Loh, kelemahan kita apa? Kita tidak punya data pembanding. Nah, maka dari itu tadi kita coba susun rencana, sudah komisi ini harus mempunyai agenda kegiatan berupa kajian. Ya, kajian dan penelitian. Biar ini menjadi data pendamping pembanding dari apa yang disampaikan UPD. Seperti itu. Artinya apa? Masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah Kota Malang semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Pembuka oleh Pak Ketua dan kewajibannya Pak Ketua juga menutup. Ya, wajib tutup. Ketika buka ya wajib menutup. Sampai lali tutup ya. Monggo Pak Ketua. Ya, saya kalau dalam penutupannya terima kasih. Pertama, terima kasih pada ini sebetulnya diskusi dengan Ketua DPR. Nah, Bil Khusus Ketua DPR punya kesempatan untuk bekerja sama juga dengan Malang Pos. Saya rasa public hearing ini bisa diekspos, menarik bagi Pak Nur Malang kalau anggota Dewan ini menyampaikan, tapi tidak didukung oleh media. Saya rasa juga gaungnya kurang tersosialisasi. Kemudian yang ketiga, saya terima kasih pada stakeholder, kemudian juga tenaga ahli, Pak Nurdin, Dr. Pak Ferry, akademisi. Saya terima kasih. Mungkin juga nanti akan ditindaklanjuti dengan kajian-kajian yang lain sebagai mengenai disampaikan oleh Pak Arif. Dan kita nanti DPR ini lebih produktif lagi, sehingga Undang-Undang 23 2014 itu bersinerginya antara legislatif eksekutif dalam rangka membuat pemakmuran. Nah, ini yang penting. Kemudian yang keempat, bahwa apapun yang kita bicarakan hari ini itu tidak akan bermuatan lebih kecuali dia masuk pasar. Apa yang disampaikan Pak Bambang, apa yang disampaikan Mas Makrus, stakeholder, semuanya lah itu tidak akan punya nilai tambah kalau nggak masuk pasar. Gagasan-gagasan itu, maka kita masukkan pasar. Karena kadang pasar itu juga ditentukan oleh pasar. Pasalnya kayak apa? Pasarnya kayak apa? Ya, hukumnya bisa disampaikan itu oleh Pak Josi. Pasar itu tergantung juga dengan pasal-pasalnya yang ada. Oleh karena itu, masih saya sepakat ini waktu akan ditambah dalam artian pembahasan yang tidak terfokus pada September harus final. Namun ini nanti bisa lagi ada kajian-kajian sehingga apa yang kita pikirkan untuk masyarakat itu masuk pasal-pasal ini menjadi regulasi yang representatif. Ini aja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pansus DPRD Kota Malang, terima kasih atas kehadirannya Pak Bambang dari KONI, Mas Ferry dari UB, Mas Nurdin juga yang sudah jadi langganan kita. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang bisa menghasilkan pencerahan yang lebih baik lagi untuk Kota Malang yang ada di sekitar. Dan dari kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun jamuan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. New normal, new era, new spirit, new normal.